lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki punya Allah. Dan suatu saat pun kita nggak akan kembali kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Jadi yakinlah kalau 7 hari kemarin Bang Olga sudah menghadap Allah, ada saatnya kok nanti kita. Entah di mana, kapan. Dan sayangnya itu satu hal yang benar-benar misterius dan manusia nggak dikasih hak sedikit pun untuk menebak. Kita nggak tahu. Baik, sahabat dahsyat, sekarang di studio juga sudah hadir Zizi Sahab, juga Hussein yang sangat mengenal sosok almarhum Olga Saputra. Dan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah hari ke-7. Tentunya selain amal, ilmu adalah doa yang masih bisa mengalirkan pahala untuk almarhum. Nah, Pak Ustadz Zaki, saya pengen tanya, kalau cara berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia itu gimana, Pak Ustadz? Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin." Setiap anak Adam itu, kita, kalau sudah masuk ke alam barzah, maka keputus tuh semua. Semuanya keputus. Harta, jabatan, apapun. Kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Nyantunin anak yatim, nyumbang pesantren, majelis taklim dan sebagainya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu maksudnya gini, dia tahu kalau hidup tuh cuma sementara, maka dia nggak akan pernah sia-siain hidup. Saya kemarin lihat cuplikan sedikit dari Bang Olga, dia bilang waktu sama Raffi ya di satu acara, lu jangan pernah takut deh kehilangan harta lu. Kalau lu kemarin ya kalau nggak salah. Kalau lo nyumbang lo nggak bakal hilang. Sedikit apapun kita yang nyumbang tuh nggak akan pernah. Maksudnya gini, Allah tahu. Betul. Itu sih yang sebenarnya yang banyak sekali diajarkan kepada teman-temannya ya Kang ya. Benar. Olga tuh orang yang nggak pernah namanya kalau masalah dia menolong nggak pernah putus. Waktu itu ada salah satu Habib nih saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu ada salah satu Habib bilang ada salah satu rumah sakit di Jakarta. Jam 2 pagi itu dia menelpon Olga. Karena ada salah satu pasien yang harus operasi pagi itu juga dengan uang 85 juta dia harus dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan, dia tidak bisa melakukan operasi ini. Iya. Itu besok paginya dengan pakaian yang masih tidur yang biasa kalau dia jalan masih pakai yang pendek. Itu dibawa pakai tas kresek 85 juta itu dia bilang, "Nih, saya ikhlas, asalkan ini bisa membantu, apapun itu saya ikhlas." Itu yang saya pelajarin. Dan kedua, orang sebesar Olga yang kita tahu, ya apa sih yang sudah dia tidak punya. Satu pelajaran, satu cerita ini yang selalu saya sampaikan adalah dia mengajarkan kita bersyukur. Dalam satu cerita nih gini nih, ketika Olga memberikan suatu rumah yang ada di Duren Sawit sekarang, yang diberikan kepada orang tua dan adik-adiknya. Sebelumnya itu rumah itu tidak diberitahukan kepada orang tua kalau dia membelikan rumah itu untuk orang tuanya, untuk adiknya Ocha masih kecil ini kalau Ocha nonton. Jadi dia bilang gini, "Bapak, Ibu, yang lain yuk kita jalan-jalan yuk makan, jalan-jalan. Sampai satu rumah, tapi mampir rumah temennya Yoga dulu ya." Di situ ketika masuk, Yoga orangnya kemana? Tahu nih, rumahnya bagus banget Yoga. Waktu itu Yoga masih keluarganya masih tinggal di Cipinang. Satu hal yang saya tidak pernah lupa dan buat saya dan harusnya teman-teman yang di sini merasa bersyukur ya. Ketika itu Ocha tuh masih berumur kecil banget, masih 6 tahun atau masih 5 tahun saya lupa. Ketika mereka tinggal di Cipinang, Ocha tuh nggak punya kamar, tidurnya selalu bareng. Tiba-tiba Olga buka satu kamar.
Dia bilang gini sama Ocha. Cak, ini kamar Ocha. Sekarang Ocha udah punya kamar sendiri. Ocha cuman masuk, Ocha ngeliat. Dia cuman bilang gini, ya Allah Yoga makasih ya. Dia peluk, makasih ya. Makasih ya buat kau semuanya. Makasih udah sayang sama Ocha. Terima kasih. Akhirnya Ocha punya kamar sendiri. Akhirnya Ocha nggak akan digigit tikus lagi. Itu akhirnya saya belajar kayak, ya Allah, sekecil apapun yang kita dapatkan, jangan, benar kata ayah, jangan pernah kita takut untuk miskin. Jangan pernah kita takut sekecil apapun yang kita sumbangkan. Saya percaya yang akan kembali ke kita tuh akan lebih besar lagi nantinya. Berarti selain ilmu, amal, Ilmu yang bermanfaat. Dan gini, banyak orang yang punya ilmu ya, dahsyat, kuliah bertahun-tahun, tapi dia nggak bisa ngamalin gitu loh. Padahal kan yang dilihat sama Allah itu bukan seberapa banyak ilmu, tapi seberapa mampu dia ngamalin ilmu yang dia tahu walaupun sedikit. Saya ngelihat Bang Olga mungkin secara keilmuan yang seperti itu biasa-biasa saja. Tapi dari bahasanya itu dia coba ngajarin ke kita, lu jangan cuma tahu, tapi lo praktekin karena gue udah ngerasain gitu. Jadi orang berbagi itu nggak akan ada matinya, nggak pernah mati gaya. Nabung di celengan nggak akan pernah dapat banyak. Tapi ketika kita nabung di perasaan susah orang, di kesengsaraan orang, itu tabungan yang akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Itu yang kedua. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan, kalaupun dia tidak punya anak, banyak sahabat yang sudah seperti saudara. Kan begini, zaman sekarang banyak saudara kandung atau orang tua dengan anak, karena harta dan warisan malah jadi musuh. Tapi berapa banyak orang yang awalnya bukan siapa-siapa loh, nggak kenal, lahir juga nggak bareng bapaknya siapa, tapi karena cinta dan kasih sayang dia melebihi jadi saudara. Nah, doa dari orang yang perasaannya melebihi saudara itu yang dahsyat. Dan 3 hal inilah yang menurut saya memang mudah-mudahan menjadi penolong Bang Olga ya di alam barzah. Amin ya Allah. nah ini Pak Ustadz, seperti halnya Tara Pak Ustadz. Udah hari ke-7 tapi kita masih ngerasa sangat kehilangan. Di saat bercerita tentang Olga pun Tara masih bergetar. Agar kita bisa ikhlas menyikapi, bisa mengurangi kesedihan. Iya. Itu kita harus gimana Pak Ustadz? Orang muslim itu orang yang hebat. Orang muslim itu orang yang kuat, tangguh. Makanya di antara sekian banyak negara yang terkena musibah tsunami, Aceh adalah negara yang paling cepat pulih secara mental. Kenapa? Karena kita punya prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki punya Allah. Dan suatu saat pun kita nggak akan kembali kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Jadi yakinlah, kalau 7 hari kemarin Bang Olga sudah menghadap Allah, ada saatnya kok nanti kita. Entah di mana, kapan. Dan sayangnya itu satu hal yang benar-benar misterius dan manusia nggak dikasih hak sedikit pun untuk menebak. Kita nggak tahu. Jadi Allah pengen gini, kalau ngelihat teman meninggal, ngelihat sahabat meninggal, dia dikubur, udah cukup buat kamu tuh jadi nasihat. Hari ini teman kamu, suatu saat bisa jadi kamu yang sedang ditindih dengan tanah. Jadi betul yang disampaikan Rasul, kafabil mauti wa'idho. Cukup kematian orang lain itu jadi nasihat buat kita. Nasihat yang tanpa suara, nasihat tapi nggak bisa bicara, yaitu cuma kematian. Nah, semoga saja untuk para sahabat, kemudian Olga lovers, seorang Olga saja yang begitu baik, ketika meninggal dihantarkan dengan puluhan ribu manusia. Allah itu ketika mau milih orang baik, Allah nggak harus milih ini kiai, ini ustadz. Allah tuh bisa milih siapapun gitu loh. Bahkan Allah pernah memilih seorang
mantan PSK yang dengan hanya dia memberikan seteguk air kepada seekor anjing yang sedang kehausan, Allah bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Amin. Jadi jangan pernah menilai orang tuh dari penampilan gitu ya, Luar aja. dari profesi. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ternyata seorang tukang sapu yang penampilannya biasa-biasa aja, tapi ketika ibadah dia merasa lebih akrab daripada seseorang mungkin yang ya mohon maaf kelihatannya alim gitu ya, tapi masih sering ngomongin tetangga, masih sering lidahnya ngejahatin orang lain. Lebih baik tukang sapu yang pekerjaannya nggak seberapa, tapi dia sadar bahwa gue ini bukan siapa-siapa dan suatu saat gue bakal kembali kepada Allah. Buat apa sih sombong gitu? Itulah pelajaran paling penting menurut saya.